lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis, dengan menjaga iman setelah Ramadan. Kiai sehat? Alhamdulillah bi khair. Gimana Mas Ali? Alhamdulillah. Atau saya panggil Ustadz Ali aja? Jangan, belum nyampe Kiai, ya Allah. Baik Kiai, emang nih yang jadi PR buat kita, bahkan ada kalimat PR dunia akhirat nih. Kadang-kadang Ramadannya Masya Allah, tapi habis Ramadannya balik lagi. Nah bagaimana nih Kiai, semoga kita tuh bisa memaintain ilmu atau pelajaran atau madrasah yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, bisa kita aplikasikan setelah Ramadan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Kita sudah mau lulus dari latihan kita Madrasatun Insaniyatun, balai latihan kemanusiaan. Yang namanya latihan, kita akan dilatih disiplin kita. Kita dilatih tentang pekerjaan kita. Kita dilatih kemampuan kita. Kalau hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu yang paling disiplin di bulan Ramadan. Saat apa ayo? Mas Ali. Pas mau buka kali. Pas mau buka, nggak ada yang terlambat. Kalau umat Islam bisa sedisiplin kita buka puasa, insya Allah umat Islam paling maju. Dimanapun negara-negara maju, itu ditandai dengan menghormati waktu dan menghargai waktu. Saya tahun 2016 pernah ke Jepang. Di Jepang itu, kalau orang terlambat sampai 5 menit, itu minta ampunnya berkali-kali. Lebih sampai 10 menit, dia udah berani masuk dalam rapat itu. Kereta apinya itu kalau dirata-ratakan selama setahun hanya 0,07 second. Jadi cuma 0,0 detik itu cuma. 7 detik kalau dirata-rata. Kalau kita berapa rata-ratanya? Allah. Nah, nih grup Gambus An-Nabawi kira-kira tepat waktu apa enggak? Tepat. Alhamdulillah. Nah kita bisa meneruskan kehidupan ini setelah Ramadan. Latihannya Ramadan, ketika mau buka mempersiapkan, ketika mau sahur mempersiapkan, tidur kita bangun. Untuk apa? Untuk bersahur. Malam kita juga sholat tarawih. Kita ingin biasakan ini setelah Ramadan. Makanya di bulan Ramadan satu-satunya bulan Bapak Ibu sekalian yang disunnahkan sholat tarawih berjamaah. Selain bulan Ramadan tidak ada sholat sunnah yang berjamaah itu. Duha sendiri, ya sholat malam tahajud sendiri. Kecuali memang pendidikan di pondok dulu. Oleh karena itu coba kita bisa nggak biasakan ini setelah bulan Ramadan. Nah tanda-tanda Ramadan sukses, tanda-tanda Ramadannya diterima oleh Allah, bahkan tanda-tandanya kita mendapat Lailatul Qadar kalau ternyata setelah Ramadan lebih baik daripada yang sebelum Ramadan. Kalau ternyata setelah Ramadan tak lebih baik dari Ramadan, pastikan puasanya tidak berefek apa-apa. Mungkin hanya tidak makan, tidak minum, juga tidak hubungan suami istri, tapi mungkin mulutnya masih kurang baik. Perbuatannya kurang baik, hatinya belum nyatu kepada Allah. Sehingga tidak berefek. Karena katanya Al-Ghazali, termasuk juga disampaikan dalam kitab ringkasannya, Mau'izatul Mu'min disebutkan di antaranya puasa yang paling tinggi adalah manakala totalitas kepada Allah, menghindari tidak ingat kepada persoalan duniawi. Nah, kalau kita hanya zahirnya saja, batinnya tidak kita penuhin syaratnya, maka tidak berefek apa-apa puasa kita. Makanya kalau nanti saya ini ada orang klaim saya mendapat Lailatul Qadar, tapi perbuatannya tidak berubah total, pastikan dia tidak mendapat Lailatul Qadar, tapi ketemunya dengan Abdul Qadir. Jadi nggak ketemu dengan Lailatul Qadar, tapi Abdul Qadir. Oleh karena itu bukti bahwa puasa kita diterima oleh Allah, bahwa kita mendapat Lailatul Qadar manakala setelah Ramadan berubah. Kalau berubahnya 180 derajat, pastikan dia mendapat Lailatul Qadar.
Meskipun dia tidak merasa apa-apa. Jadi yang mendapat Lailatul Qadar itu yang dari awal puasanya bagus, tambah bagus. Kayak mesin motor yang hebat tuh, tambah panas tambah bagus, bukan tambah panas tambah lemes. Ini alhamdulillah kita pada Ramadan ini nggak repot-repot mikir pulang kampung. Jadi hikmahnya Copit ini, ya Copit hanya COVID-19 ini kita nggak sibuk dengan pulang kampung, nggak terlalu sibuk dengan kue karena kita nggak banyak kunjungan. Ya, Baju lebaran. jadi yang nggak punya duit, alhamdulillah agak nyaru-nyaru dikit dengan yang punya duit, alhamdulillah gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada kita. Apa yang disebutkan? Fastaqim kama umirtah, ya. Kita diperintahkan untuk istiqomah wa man taba ma'aka. Bersama dengan orang-orang yang bersama Rasulullah sudah tobat. Istiqomah al-istimrar fi jihatin wahidatin, ya. Min ghairi akhdhin fi jihatil yamin wasyimal. Jadi kalau kita istiqomah itu adalah satu arah saja, enggak putar kanan kiri. Fastaqim fimtisali awamirillah. Istiqomah terus menerus di jalan di mana kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Coba keistiqomahan yang pertama yang bisa kita ambil, satu tadi adalah disiplin. Yang kedua yang bisa kita ambil, mari kita ambil dari kepekaan sosial kita. Lapar, haus, bisa nggak kita memikirkan tetangga kita yang tak punya untuk dimakan, untuk diminum, untuk kehidupannya. Bisa nggak kita perhatian sebagaimana pada bulan Ramadan yang Rasulullah SAW sudah anjurkan untuk kita peduli, man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi ghair annahu la yanqusu min ajrihi syai'a. Orang yang memberikan buka puasa pada saat berpuasa itu ia mendapat pahalanya puasa dan tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya. Makanya rebutan kita ngasih buka puasa, ngasih sana, takjil sana. Bukan takjil tapi takjil. Kalau takjil itu memperlambat. Kalau pakai hamzah, tapi kalau ain mempercepat. Karena kita memang disunnahkan untuk mempercepat berbuka itu. Nabi berbuka karena Rasulullah SAW yuftiru ala qabla ayyusalliya ala rutabat fa illam takun ala tumairat wa illam takun hasawati mimma. Rasulullah cepat-cepat sebelum sholat itu buka kepada kurma basah. Kalau enggak ada kurma kering, dikit aja enggak sampai kenyang. Kalau tidak kepada air. Nah, cara yang seperti ini yang kita lakukan ini, yang dilakukan oleh kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melestarikan apa kepedulian kita kepada orang lain. Ini mungkin banyak yang terkena dampak COVID-19. Tetangga kita mungkin tidak di PHK tapi dirumahkan, dibayarnya separuh. Ada juga yang kerjaannya, saya baru tadi ketemu dengan teman ngeluh karyawannya banyak kerja di bidang EO. Event organizer. Kerjaannya dia adalah berkerumunan. Kerjaannya dia rame-rame. Lah sekarang gak boleh rame-rame. Masya Allah puyang dia ngasih THR. Ya, bukan hanya bikin lebarannya sendiri tapi orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Bisa tidak kita ini mau melaksanakan seperti halnya yang kita dalam bulan Ramadan. Peduli. Karena dari capaian kita puasa adalah takwa. Dan ciri-ciri takwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ada stabilitas kita di dalam berbagi. Dalam keadaan lapang biasa ngasih. Bisa enggak dalam kondisi kita sempit, kondisi tak punya tapi jiwa dermawan ada. Makanya pada saat kita berbuka itu diperintah Rasulullah untuk memberikan berbuka. Sahabat bertanya, ya Rasul kami tidak semuanya kaya. Enggak punya banyak makanan ya Rasul. Cukuplah kalau ada kurma atau air. Artinya hati yang mau berbagi. Ya, jiwa yang mau peduli itulah yang harus kita keluarkan. Yang harus kita pelihara dan kita lestarikan. Makanya Ramadan menjadi balai latihan. Karena dalam 12 bulan harus ada 1 bulan yang jadi amunisi terhadap 11 bulan. Coba lihat perempuan ketika haid. Itu enggak wajib sholat. Tapi dia juga tidak wajib mengganti. Tapi ketika kita ngelihat dengan kewajiban puasa, dia tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa bagi orang haid. Tapi dia harus mengganti ayyamam ma'dudat. Di hari-hari yang dia tinggalkan, dia harus menggantinya. Betapa memang fisik ini harus di-refresh.
harus dikasih asupan, harus diberikan peningkatan, didevelop, ditingkatkan. Dengan apa? Dengan cara berpuasa. Kita dilatih laparnya, dilatih kita mengontrol yang haram, yang halal, apalagi yang haram. Jadi kalau halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Jangan sampai kita ini balas dendam. Wah, ngormatin Ramadan. Selesai Ramadan udah hilang. Itu namanya Ramadan tidak berefek apa-apa, hanya kita menghormati Ramadan tapi tidak membawa nilai Ramadan. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari Ramadan adalah tadarrus Al-Quran. Ini penting. Al-Quran itu manual book. Kalau Anda beli mobil, cara menggunakan mobil ada buku pedomannya, ada manual booknya. Bahan bakarnya apa? Bensin atau solar. Sama kalau ketepatan tidak sesuai manual booknya, maka barang biasanya cepat rusak atau langsung rusak. Mobil nih, mobil saya bahan bakarnya adalah bensin. Saya ganti air, macet. Demikian juga Ustadz Ali, saya panggil Ustadz saja lah. Nah, Mas Ali umpamanya, harusnya makannya makan yang halal. Ternyata diberi yang haram. Berakibat pasti. Makan haram, jangan makan kelelawar. Jadi copit. Iya. Ya kan? Jangan makan kodok. Nah, dia pasti beracun. Iya benar. Jadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti berakibat. Pasti ada mafsadah, apakah tahu atau tidak tahu, Allah Maha tahu. Jadi setiap syariat yang diberikan pada kita, disitulah pasti ada maslahah di dalamnya. Ketika dikasih barang haram, oh kepada fisik ada. Kepada hati pun juga ada pengaruhnya. Di dalam keagamaan kita, man akala haraman lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, orang yang makan barang haram, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Man akala haraman fannaru aula bihi, yang makan barang haram itu neraka lebih utama bagi dia. Allah. Apalagi yang haram-haram lidzatihi, itu haram barangnya, cara mendapatnya juga haram. Haram secara mendapatkannya. Nih, white coffee halal nggak? Halal. Kalau beli, kalau nyolong haram. Nah itu namanya hasilnya, caranya nggak benar. Benar guru. Maka dia akan berakibat kepada apa? Kepada sholat kita, kepada diri kita. Disebut neraka lebih utama. Kita berpikir nanti neraka hanya di akhirat. Di dunia pun bisa kena neraka. Contohnya kaya, banyak duitnya, hasil nyolong, hasil korupsi. Akhirnya apa? Yang dulu harmonis dalam keluarganya belakangan menjadi masalah. Istrinya jadi sosialita yang gak pulang-pulang ke rumah. Ya, suaminya gak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran. Bang Toyib dong guru. Kenapa? Dia sudah merasa banyak uang dan dia merasa mencari kebahagiaan dengan uang. Itu yang namanya uang, rizki yang masuk tidak membuat dia lebih baik. Oleh karena itu peliharalah baca Al-Quran. Baca itu ada 3 model baca. Ada baca lantunannya, makharijul hurufnya, tajwidnya. Itu suaranya yang merdu, itu bacaan yang sederhana. Bacaan yang lebih tinggi adalah membacakan maknanya tadabbur. Makanya Al-Quran susunan katanya menjadi keindahan, tak bisa ditandingi oleh yang lain. Apalagi maknanya. Kalau tahu makna Al-Quran, kita akan tersihir di dalamnya. Allah. Tapi karena kita nggak tahu ya lewat begitu saja. Yang ketiga ada membaca Al-Quran untuk kita laksanakan. Ada orang baca Al-Quran hanya maknanya saja. Seperti orang-orang yang mengkaji Al-Quran tapi dia tidak beriman kepada Al-Quran. Tahu kebenaran Al-Quran, kaum orientalis itu. Kebenarannya Al-Quran tapi Allah tidak memberikan hidayah, dia tidak bisa masuk Islam. Ada orang yang hanya pengetahuan tidak terlalu tinggi tapi Allah beri hidayah, maka yang diambil dari Al-Quran untuk dia laksanakan. Yang baik adalah bacaannya bagus, suaranya merdu, makharijul hurufnya juga bagus. Saat yang bersamaan dia juga bisa mengerti isi-isinya Al-Quran dan juga dilaksanakan dari isinya Al-Quran itu. Baru itu bagus. Maka disebutkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dengan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Ada mappingnya, jelas arahnya. Nggak gampang hidupnya. Cara cari kebahagiaan itu bukan fisik. Fisik itu perantara, kebahagiaan yang hakiki adalah di dalam hati iman. Contohnya nih Mas Ali. Masih pengantin baru, rumahnya sepetak. Nikmat. Nikmat. Nah itu nikmat. Udah pengantin baru? Udah ini mah. Mau ngulang lagi? Nah kalau lagi senang di rumah yang kecil, rumah peta itu nikmat. Nikmat. Ketika dia sudah jadi orang kaya tapi rizkinya tidak berkah. Ya seperti tadi, rumahnya cakep. Tapi suami istri tidak harmonis, anak-anaknya tidak baik-baik. Maka rumah yang indah, rumah yang besar tak mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu yang disentuh pertama oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berdakwah di Mekah, ia disentuh adalah imannya. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lestarikanlah dengan baca Al-Qur'an. Nah, disebutkan dengan Al-Qur'an itulah kita menemukan hudan linnas, petunjuk. Dan kita wabayinatin minal huda wal furqan, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita mungkin punya subjektivitas. Kita ada, ya kadang-kadang kalau lagi dekat lupa salahnya. Kalau lagi benci salah semua. Oleh karena itu ukuran objektif kita kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat melestarikan kewajiban kita. Di bulan Ramadan sholat kita bisa lestarikan. Sunnah-sunnah kita bisa kita lestarikan. Karena indahnya kewajiban, kesempurnaan kewajiban itu disempurnakan dengan sunnah-sunnah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ya Allah. Dan mudah-mudahan 11 bulan yang akan datang lebih baik daripada 11 bulan sebelum Ramadan ini. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kiai. Ini banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya. Dan mudah-mudahan ya kita dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Dan Ramadan ini bisa mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan ada tanya jawab ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.